Sebelum penyampaian materi, saya akan perkenalkan narasumber kita terlebih dahulu, Bapak Dr. Joko Yuwono, MPD. Bapak Joko adalah Kaprodi S2 Pendidikan Luar Biasa di Universitas 11 Maret. Bapak Joko juga sudah memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun dalam menangani anak autisme dan berkebutuhan khusus lainnya. Nah, sekarang Bapak Joko juga sibuk menjadi peneliti di World Bank untuk disabilitas dan inklusi. Oke, tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita sambut narasumber kita pada sore hari ini, Bapak Dr. Joko Yuwono, MPD. Pertama, terima kasih moderator, izinkan saya berdiri ya. Saya guru itu susah kalau ngomong sambil duduk. Mesti guru, dosen itu kalau ngomong mesti. Jadi saya mesti mundar mandir. Ya Bapak Ibu tadi singkat, ya saya lama di Jakarta. Saya lahir dari keluarga miskin tulen, dari kecil miskin terus sampai sekarang. Terus kemudian saya harus hijrah ke Jakarta. Saya ditawani pekerjaan, saya lulusan PLB, pendidikan luar biasa, S1 dari Solo. Terus dulu saya stressingnya untuk emotional disability dan tuli, hearing impairment dulu. Karena isu autism pada tahun-tahun saya tidak ada. Saya menyebutnya tidak ada. Ya. Jadi tahun 92 saya kuliah, saya hanya belajar tentang assessment and IEP. Itu belajar tentang assessment and individual education program. Dibawakan oleh Profesor Sunardi pulang dari Amerika, lalu datanglah isu itu. Nah, isu itu terbawa sampai sekarang. Profesor Sunardi adalah orang penting di Indonesia yang belajar di Amerika, lalu membawa itu diberikan di perguruan tinggi seluruh Indonesia, terutama untuk special education program. Nah, semenjak saya bekerja di sebuah tempat X, saya bekerja awalnya untuk anak SIPI di tempat saya itu, tetapi di tahun itu ada informasi bahwa dokter di Indonesia, saya sebut namanya Dr. Melly Budiman, senior tentang untuk autism. 1 tahun sebelum tahun itu hanya 3 anak, 4 anak dalam 1 tahun. 96. Lalu kemudian di 96, 97 itu 1 hari itu bisa 5, 10 dan seterusnya. Nah, kantor saya pada waktu itu ada 2 lembaga, bukan kantor saya ikut bekerja di tempat itu. Terus dikirimin anak-anak itu dalam jumlah besar. Nah, tadi saya nggak sengaja ketemu dengan murid saya pertama di tahun itu, berarti 97 itu beliau usianya 5 tahun, sekarang mungkin usianya udah 30-an lebih ya. Wah, kecil. Nah, terus datanglah waktu kuliah saya tidak pernah belajar tentang autism. Hanya setelah saya bekerja itu, saya pulang, saya orangnya rajin membaca, gemar menabung dan tidak sombong. Saya banyak baca buku, saya baca buku lama, buku perkembangan anak tulisannya Monks, itu hanya 1 lembar berbicara tentang autism. Jadi sebelum itu hampir tidak ada. Tahun 96, 97 adalah seminar pertama kali tentang isu autism, dan datanglah pertama kali tentang ABA. Bapak Ibu ada yang tahu? Applied Behavior Analysis. Salah satu metode pendekatan perilaku. Dari situlah para orang tua di sekolahan tempat kami kemudian belajar, lalu berinisiatif membuka penanganan anak one on one. Dulu nggak ada. Kalaupun ada dulu ya les-les itu. Nah, semenjak itu adalah basis penanganan itu. Terus menyebar, kemudian saya keluar dari pekerjaan itu karena ya pada waktu itu mungkin saya terlalu idealis ya. Saya kalau nggak cocok itu, perkiraan saya itu bekerja di tempat orang lain itu nggak enak. Nggak enaknya kalau orangnya idealis. Kita pengen gini, lama banget nggak diiyain. Nggak cocok ini, nggak usah, akhirnya saya keluar. Nah, kemudian saya mandiri membuat lembaga itu. Nah, setelah itu berkembanglah seluruh Indonesia, tumbuh berkembang layanan dari beberapa teman-teman saya punya, rata-rata orang tua yang punya anak yang di kantor saya akhirnya punya klinik sampai sekarang. Nah, semua guru di tempat saya itu rata-rata punya center sendiri. Saya punya 3 center.
Pak Widodo dan Ibu ini adalah dulu anaknya murid. Sekarang usianya berapa nggih, Jul? 22. Beliau ketemu saya udah 2004, 2005. Nah, terus berjalan dan seterusnya. Saya masih ingat semuanya punya klinik situ. Dan saya tidak asing, pegawai saya 50 lebih, saya punya 3 center, tapi akhirnya saya suntik mati di tahun 2018 karena saya sudah kesibukannya sudah tidak ketolongan. Dan ada isu yang agak menarik ya, orang tua cenderung memilih pada satu orang yang dipercaya anak itu bakal lengket sama dia. Jadi ketika di delivery ke anak yang lain, orang guru yang lain, nggak mau. Contohnya Pak Widodo. Kalau anaknya ditangani oleh orang lain selain Pak Joko, Pak Joko aja, Pak Joko aja. Jadi saya itu kalau duduk di kantor, delik, ada Pak Joko itu, anaknya suruh saya nanganin. Kan nggak mungkin Pak Joko difotokopi. Nah, terus tumbuh berkembang, terus kemana-mana isu, lalu berdirilah Yayasan Autisme Indonesia. Nah, pada bagian ini saya akan bagaimana, memang kemandirian akan terkait ini. Ini salah satu cabangnya bagaimana mencapai prestasi termasuk di kemandirian. Ini adalah, saya tidak akan jelasin ini, nanti Bapak Ibu ditambah sendiri. Dulu saya itu tadi senang membaca, sampai sekarang. Tidak ada tiap hari saya membaca artikel. Nah, anak-anak ini dulu di SM4 itu ada diagnosa, semua buku yang saya baca, karakteristiknya ada 3 hal pada anak autis. Disebutnya trait impairment itu ada perilaku, masalah interaksi, dan masalah komunikasi. Nah, itu besarnya. Tetapi selain ini semuanya dengan unik karakteristiknya, dari anak autis perilakunya yang rigid, yang self-injure, yang agresif, bagaimana cara dia berkomunikasi dan seterusnya. Nah, orang-orang dengan keyakinan behavioristik, anak-anak autis itu dominan masalah utamanya pada perilakunya. Tapi orang-orang ahli komunikasi bukan perilakunya. Kenapa dia begitu? Karena dia tidak tahu cara berkomunikasi. Bukan komunikasinya Pak Joko, tapi how to interact with other people. Dia nggak ngerti cara berteman sehingga komunikasi dan perilakunya tidak tumbuh berkembang secara efektif. Communication, karena komunikasi seseorang anak autis itu konon bisa mengatasi semua itu. Jadi jangan berpikir parsial. Karena yang terjadi setelah ini ada sampai sekarang. Anak itu ditangani behavioristik sampai 2-3 tahun tidak boleh penanganan yang lain. Ini sopo yang ngadani kayak begini. Kalau orang tua tidak advokasi, Mbak, kasihan. Butuh bicara, di terapi bicara, di SI tok nggak boleh yang lain. Itu harusnya integrated, kolaboratif. Zaman sekarang, sebenarnya dari dulu sih, kolaboratif itu adalah isu terpenting. Anda tidak bisa meyakini hanya psikolog yang bisa nyelesain. Anda tidak bisa meyakini speech therapy saja yang bisa nyelesain. Tapi itu kolaboratif. Ada perspektif anak dikatakan autis itu kunci utamanya pada beberapa hal itu bisa ditandai kalau perilaku unik. Di komunikasi yang paling unik itu adalah kalaupun autis yang grace, yang keluaran pabrik yang belum ditangani sama sekali, itu sama sekali mute dan sama sekali nggak ngerti, sekalipun itu isyarat. Mimik nggak ngerti. Kalau ada juga yang dari sisi interaksi itu, kalau ngelihat di usia agak sedikit lagi, usia rata-rata semua literatur itu di bawah 3 tahun. Di situ sebenarnya early kelahiran di awal-awal tahun. Tanda-tanda dari semua yang tadi saya tuliskan itu. Kalau di interaksi akan nyata lagi kalau pas ulang tahun. Pernah ulang tahun nggak? Atau pernah nonton ikut ulang tahun? Saya tidak pernah, tapi saya pernah nonton di TV. Kalau ada ulang tahunnya ada badut itu. Nah, kalau ulang tahun ada badut, apa yang terjadi? Anak-anak yang lain kalau badutnya cerita, terus anaknya kan, kalau kita duduk berdua, gitu ya. Nah, anak autism ada 2 hal. Dia tetap duduk di situ, tapi dia sebenarnya sendiri. Mungkin dia malah duduk di situ, dia rambutnya temennya ditarik-tarik, kerudungnya, atau main sendiri, muter-muter. Padahal ada pertunjukan badut, anak-anak pada responsif emosionalnya ada. Atau dia malah kadonya yang ulang tahun dibuka-buka, ya jangan, lagi. Atau yang kedua, dia sama sekali keluar dari komunitas itu, memisahkan diri. Malah dolanan, nih ditarik, ayo kita ikut ulang tahun ya. Itu tandanya
masih banyak hal yang perlu diperhatikan. Clear? Selain itu ada tambahan, lah terus berkembang. Zaman itu ada sensorik, problem sensorik itu tidak berkembang zaman itu. Tapi tahun 2000, 2004, 2002 itu isu itu datang karena ada orang OT yang membawa tentang integration, sensory integration. Tulisannya si Miller, tulisannya Ayres itu tentang SPD, Sensory Processing Disorder, bukan sarjana pendidikan. Jadi ada beberapa judul unsynchronous people, jadi ada manusia yang nggak sinkron. Lalu tambahan dan kemudian juga tentang isu EQ, tentang kemandirian yang tadi di pengantar disebut pertama. Itu bagaimana? Nah ini sebenarnya perspektifnya banyak. Ada orang mengatakan anak autis itu pinter-pinter. Ya, apa yang dimaksud pinter? Ya kan? Tapi ini sebenarnya kalau ada tes-tes EQ, literatur yang semua saya baca, anak autis itu punya EQ tes tinggi itu kalau tesnya berupa visual. Tapi kalau sifatnya non-visual, jatuh. Kamu nanti Bapak Ibu kalau baca di buku saya, mungkin ini baru mau saya edisi, revisi, itu riset-riset zaman yang sudah di internasional itu ketahuan. Jadi tes-tes visual memang jago. Kemampuan bicara itu ada verbal, non-verbal. Jadi Bapak Ibu nggak perlu memaksakan anaknya harus ngomong. Kalau non-verbal, ya 50% di beberapa riset itu memang non-verbal. Kan saya kalau beberapa metode, mau pakai EBE, mau pakai apa itu kan, mungkin anaknya kalau mau ngomong, bilang, mama. Kalau dia mau ngomong, ma aku jadi rasa ngomong. Kowe kok minta aku ngomong toh? Loh, kalau dia memang non-verbal, berarti kita harus membutuhkan cara lain bagaimana anak itu bisa mengembangkan how to communicate another. Guru, terapis, bicara, terapis yang nggak ngerti ya kalau ngomong buka lidahnya. Ya itu nggak salah, nggak salah. Nah, pada bagian ini penting, maka itu menjadi perhatian. Terus kalau dari sisi perilaku ada yang aktif, ada yang anak autis yang hiperaktif, yang aktif ada, tapi ada yang slow. Ada yang agresif, ada yang menyakiti diri sendiri, nyerang orang lain, dan seterusnya. Terus rata-rata EQ tadi yang saya sebutkan, anak autis itu EQ-nya dari yang sangat bawah sampai tinggi. Tapi 75%, 80% anak autis itu ada isu intellectual disability. Apakah ada yang EQ-nya? Oh ada. Di beberapa literatur kalau orang dia menyebutnya autis yang high function. Nah, itu yang di DSM-4 memang begitu. Ada autis, non-autis. Yang autis murni enggak. Yang non-autis disebutnya dengan payungnya, umbrellanya namanya pervasive developmental disorder. Yang non-autis itu ada PDD-NOS, not otherwise apa gitu. Terus yang satunya Rett syndrome. Terus ada yang satunya lagi disebutnya autism. Nah, itu referensi itu memang mirip-mirip. Asperger syndrome. Terus kemudian itu referensinya banyak lah. Turun, lalu pada isu kemandirian. Nah, anak autism itu ada yang pendampingan. Kalau di beberapa literatur yang terjadi sekarang tidak ada pengelompokan. Ada banyak anak autis yang masih butuh pendampingan. Bapak Ibu, nanti Anda boleh tes case di klinik atau di SLB atau di sekolah inklusif dengan materi itu. Saya menduga itu banyak anak autis sampai besar butuh pendampingan. Meskipun ada yang cukup mandiri. Ada yang masih butuh, ada yang cukup bisa mandiri, tapi bisa jadi hanya butuh sedikit bantuan. Di manakah letak murid-murid Bapak Ibu atau putra-putri Anda? Silakan diidentifikasi sendiri. Ini adalah proses apa yang perlu dilakukan ketika bla bla bla, maka orang tua sebenarnya sudah ngerti nggak? Ada anak yang tumbuh kembang berbeda, ngerti. Tapi literaturnya orang tua itu seringkali kadang-kadang menolak, ngerti tapi pura-pura nggak ngerti, kadang-kadang ngerti tapi mau mengatakan tuh berat aja, nggak apa-apa. Apalagi didukung orang baik. Kakek neneknya, orang apa-apa, dulu juga begitu nanti bisa. Jangan gambling. Saya belum pernah meriset, hanya berapa persen orang yang mau datang ke psikolog. Karena itu terlalu modern. Mendingan tanya karo koncane.
sahabatnya. Loh itu kan ada perspektifnya. Oh ada, kenapa anak begitu tuh ada perspektif yang muslim. Yang non muslim juga ada sebenarnya. Psikolog punya. Boleh nggak memilih begitu? Boleh, itu jangan ngatain, itu apa nggak ilmiah? Ada. Itu hak. Lalu cari referensi. Nah setelah mereka tahu itu biasanya ada sebagian yang mau ke psikolog, ada yang ke dokter, ada yang ke sekolah khusus, klinik tumbuh kembang dan seterusnya. Kalau yang tidak pernah dolan adoh, belum pernah jalan-jalan jauh, psikolog aja. Di daerah itu nggak ada. Kebetulan saya diberi keberkahan Sabang sampai Merauke puluhan kali saya sudah tahu anak autis di daerah terpencil, cara penanganannya. Dikasih SI di dalam ruangan. Enggak, di sana itu main pasir nggak bayar, mau 2 hari 2 malam nggak apa-apa. Main ayunan nggak bayar, hanya di Jakarta kota besar. Talinya ini dari Singapura, papanya ini dari Australia. Kayak AC, itu masa main ayunan mau 3 hari 3 malam nggak bayar. Aslinya dari situ. Nah saya biasanya mengadvokasi orang tua di daerah itu nggak usah ke tempat itu. Ada pohon di rumah bu, halaman rumah kok enak Pak Joko, ya wis kayak tali. Rasa tuku tali, beli yang lain aja. Karena itu prinsipnya kan vestibularnya kan. Tahu ya, sebagian ada yang nggak mangkel. Vestibular itu yang membantu sistem, katanya anak yang punya problem vestibular itu akan problem sensorinya akan tinggi. Manifestasi perilakunya misalnya ning TK ada mainan, ayo main prosotan, anak ini terus gitu. Nek guru PAUD sing nggak ngerti, apa-apa, ayo diangkat dulu, nggak boleh. Ya itu karena nggak ngerti. Itu saya banget itu. Diem-diem aja ya. Yang begitu diem-diem. Jadi masih banyak guru atau terapis kadang-kadang juga ngerti. Jurusan psikologi bisa jadi juga nggak ngerti. Bener nggak? Ya ngaku. Ya intinya dari bagian ini Bapak Ibu sebagai orang tua ini jalurnya. Lanjut Mas. Nah setelah itu dalam konsultasi ini kalau orang tua terus tidak mendapatkan salurannya, mohon maaf ya pasti berat, nanti ada stres. Maka proses orang tua yang bisa terlibat itu saran saya harus ada supervisornya atau teman curhatnya yang bisa meng-guide. Kalau nggak ada yang bisa guide, saya jamin satu tetap stres, kedua salah arah. Banyak nggak? Banyak. Saya tidak pernah mengarahkan orang tua, tapi biasanya saya akan kasih paparan, silakan pulang, nanti seminggu lagi datang, 2 minggu menelpon, saya milih ini. Karena sebenarnya saya tidak punya masalah dengan anak Bapak Ibu. Yang punya masalah siapa? Orang tua. Karena anaknya kalau dengan saya nggak masalah. Tapi kalau bapaknya sama ibunya, weh, anaknya kalau sama saya, belajarin sama mamanya, belajar. Dua, warna apa? Berarti enggak sekolah. Wah, susah banget dikasih tahu. Wah. Jadi keterlibatan orang tua ini mesti ada yang mengadvokasi. Beresiko. Nah, nanti ujungnya orang tua butuh ditangani oleh psikolog. Bagaimana memungkinkan orang tuanya nggak bantu, tapi kemudian punya masalah, anaknya pasti juga kan nggak tumbuh berkembang. Nah, kebetulan ini ada Bapak Widodo dan Ibu itu anak dulu saya tangani waktu kecil. Beliau dulu pendeta, langsung terus berhenti. Akhirnya mengurusi anak. Tepuk tangan dong untuk Pak Widodo. Itu tidak mudah. Nah ini guru, tidak boleh maido itu apa maido? Maido itu gini loh, sebagai guru. Saya tahun 96 sampai sekarang 1000 anak, 1000 orang tua. Saya tahu dari keluarga yang sangat miskin, dari keluarga yang sangat kaya raya. Bayar sekian Pak, keluar duitnya. Tapi Bapak Ibu yang kemana bawa? Ditangani, dititipin mbahnya, neneknya, saya ke rumahnya. Susah kan? Mbah, nek nanti ini. Kan juga ngerti. Ya wis mbah, sing penting kalau mbah isah
cuci piring diajak, mungkin dia perlu mindahin ini, jadi nggak perlu diberi reinforcement, apaan nggak ngerti. Konteksnya di situ. Saya pernah mengajarkan di daerah yang toilet trainingnya itu ada di toiletnya terpanjang di dunia. Guru jangan sama orang tua, ini harus ke psikolog. Nek wong tua ini nggak punya duit ekonomi, nggak usah memberi saran yang gitu, itu menyakitkan. Iya menyakitkan itu. Saya selalu belain orang tua. Sekarang saya sudah mengadvokasi orang tua bersama World Bank. Saya sebagai konsultan di World Bank untuk isu disabilitas dan pendidikan inklusif di Indonesia. Jadi udah hampir berapa tahun ini bekerja itu. Nanti mudah-mudahan habis ini ada kayak guideline kepada orang tua bagaimana membantu menangani anak di rumah, terutama penggunaan teknologi asistif. Karena itu akan menuju ke kemandirian keluarga itu. Dan anak itu. Dan itu kontekstual. Nanti disebarkan seluruh Indonesia. Ini sekarang 8-13 kabupaten kota di Indonesia, targetnya 1.000 orang tua, nanti dapat guideline-nya. Mudah-mudahan nanti terselesai. Dengan Kemdikbud sih programnya. Lanjut, Pak. Terus, BIM salah BIM? Kan tidak semuanya orang tua. Loh, yang konsultasi ke saya itu orang tuanya dokter. Ya tetap nggak ngerti. Kan masyarakat kita itu masih berdasarkan trust. Sama psikolog, kalau psikolognya industri ya nggak ngerti. Saking guru nggak ngerti, orang tua ngerti, konsultasi pada orang-orang yang tidak tepat. Nggak ekspert, terus harga diri. Jadi orang tua itu ya pokoknya guru nggak boleh maidu sama orang tua. Karena betapa kompleksnya. Kalau yang tidak punya anak autis, punya duit beli apa, ditarik-tarik, aksesoris. Kalau punya anak autis enggak. Ditarik-tarik. Ada temen di kolam renang ada main tablet. Sehingga saya diambil, dilempar tabletnya ke kolam renang. Itu tanya. iPhone lagi. Kurang kan? Ini Anda orang bapak ibu putranya gitu. Coba. Kalau nggak punya duit diganti gimana? Ya kebetulan ini diberkahi ada sedikit ekonomi bisa membantu. Jadi orang main lari toto lempar. Di sekolahan sama. Non orang tua yang tidak punya anak kebutuhan khusus. Kadang-kadang guru juga nggak sadar. Orang tua juga nggak. Nih bawa makan ya. Oh jodoh deket karo Joko. Nggak diserobot. Ya tapi apa ya, berteman itu kan menjadi bagian penting. Dampak dari kondisi itu, sosial emosionalnya pasti dan seterusnya. Belum lagi dukungan support. Nah nanti akan saya cerita dikit dukungan. Lanjut Mas. Dalam konteks di sekolah, nah Bapak Ibu, kalau masih level di tempat-tempat terapi, Anda akan kesulitan menemukan ini. Tapi kalau akademik ketemu, tapi bisa jadi anak Anda tidak bisa mengakses akademik di dalam sekolah itu. Jika sekolahnya masih berpikir dia harus ngikutin seperti ini. Pertanyaan saya, apakah banyak sekolah mau PAUD SD yang memahami bahwa anak-anak kita boleh sekolah di sana tetapi sesuai dengan kemampuannya dia? Jadi saya terus terang tidak sepakat pada bagian ini. Di banyak riset yang saya lihat, isu bagaimana membangun dia berinteraksi dengan orang lain itu tidak terwadai secara serius. Tapi tempelannya ada. Kan nanti waktu diskusi kelompok kan dia bersosialisasi. Ya dapat kecil banget. Udah agak mendingan lah. Ya kan? Karena saya beberapa praktek baik, ini tugas kelompok, ada anak autis, ada di jalan, nanti temannya, sini jangan kerjain dulu, tulis, sini tulis. Itu sebenarnya bagian penting juga. Tapi beberapa kondisi anak autis atau ADHD tertentu akan sangat kesulitan mendapatkan dampak yang signifikan pada isu itu. Terus bagaimana? Apalagi vokasional, Anda nggak akan dapat. Kecuali nanti yang autis level tinggi, yang SMK. Cari SMK, kebijakannya semua SMK di Indonesia itu inklusif. Inklusif itu artinya hampir se-Indonesia sudah diberikan wawasan dan pelatihan bagaimana mengadaptasi kurikulum.
Misalnya contoh, di SMK anak belajar masakan kontinental ya, masakan tradisional. Di situ kan banyak itu. Mungkin untuk anak kita khusus membuat sambal kering. Nah, gitu doang, nggak usah semuanya. Bisa nggak? Boleh. Cuma persoalannya tidak seluruhnya memahami ini. Belum semuanya. Jadi anak kita kalau udah gede, pada isu kemandirian, fokus itu jadi. Tetapi kalau you pergi ke sekolah luar biasa, tercover. Bapak Ibu kan belum tahu sekolah luar biasa. Kesannya sekolah luar biasa itu dipandang, bukan dipandang sebelah mata. Gini dulu. Kalau dipandang sebelah mata kan gini. Padahal you kalau berkunjung ke SLB, di banyak SLB, ya harus ya kita akui banyak yang harus diperbaiki. Butuh dukungan. Tapi isu ini penting. Karena di SLB itu vocational menjadi utama. Di tempat terapi, enggak. Meskipun sekarang berdiri banyak layanan-layanan yang diasramakan, terus dilatih vocational. Yang terakhir itu di Jogja ada beberapa hari yang lalu saya diminta ikut nonton gitu. Jadi anak-anak autis diasramakan, terus diajarin cara membuat mie, cara memasang lampu, cara menanam gitu, dan seterusnya. Bagus juga ya. Tapi kalau nanti di sana kemudian pulang kemudian tidak sustainable, ya untuk apa? Kan butuh sustainable itu. Nah, dua hal ini temukan di sekolahan dan di rumah yang bisa membantu akademik dan vocational. Kalau akademik sampai nanti perguruan tinggi bisa. Banyak kayak di kampus saya, kayak di UNJ itu inklusif. Kami punya 80-an anak kebutuhan khusus yang bisa diterima di perguruan tinggi. Tanpa tes, jalurnya jalur mandiri, tidak ada tes tapi hanya wawancara. Tapi kebanyakan masih yang tuli, visual impairment. Ada beberapa autis biasanya orang tua tidak mau mengaku. Karena takut ditolak. Setelah di kampus, besok Senin saya diminta, jadi dia jurusan sastra Inggris. Anak ini karena punya bakat membuat komik. Orang tuanya pengen bisa membuat komik berbahasa Inggris. Masuk sastra Inggris. Ya karena orang tua yang nggak ngerti ya. Sastra Inggris itu kan banyak kan. Nanti ada belajar tentang sastra dalam perspektif ekonomi. Sastra Inggris dalam perspektif budaya. Rumit kalau anak autis. Nah saya besok Senin baru saya mau diskusin. Simpel sebenarnya. Kalau buat komiknya jago, pengen komik bahasa Inggris, kursus bahasa Inggris saja. Nggak usah kuliah. Tapi karena orang tua tidak mengerti dan sekolah SLB-nya atau sekolah inklusifnya waktu SMA dia tidak paham, sastra Inggris saja Bu, sastra Inggris, padahal enggak. Itu kebutuhannya enggak? Enggak. Ya itu dipikirkan. Padahal sayang banget, nanti dia buang-buang waktu. Mestinya dia bisa membuat karya dengan cara yang smart, itu tinggal kolaboratif aja. Dari sastra Inggris, saya buat komiknya, bantu ya membuat teksnya, kan gampang kan ya? Ya, saya nggak ngerti perspektifnya itu. Nah, oleh karena itu sekolahan, orang tua harus bersama-sama, psikolog juga harus bersama-sama, bagaimana mengadvokasi orang tua supaya anaknya mendapatkan layanan yang terbaik. Lanjut, 10 menit. Nah, ini orang tua yang harus tahu. Hari pertama mungkin belum tahu kan, sesuk meneh, ayo baris. Bocah kok Melayu yang muter, ayo sini. Ya kok lagi ya kan? Kamu sudah makan? Sudah. Kok dia diem malah tolak. Ya itu namanya screening. Guru bisa nggak? Bisa. Setidaknya menemukan ada anak yang berbeda tumbuh kembangnya di dalam kelas itu. Aspeknya nanti dilihat aja perkembangan dan akademis, pra-akademis. Nah setelah diketahui maka bisa jadi kalau Anda punya kerangka uniknya autis, mungkin setidaknya ada, oh kayaknya diduga. Guru tidak boleh ngomong, dia autis, nggak usah. Saran saya guru hanya ngomong apa yang terjadi, manifestasi perilaku pada anak itu. Orang tua sakit hati kalau guru ngomong, autis. Mendingan ngomong, Bu, putrane ini kena tengah senangannya melaku-melaku. Itu lebih realistis. Kalau ketika saya ngajar, saya tanya, dia belum bisa jawab. Saya harus bantu dia. Jangan, autis nih, nggak perlu.
Terus guru, lalu kemudian terus di asesmen bisa sebagai diagnosa ke psikolog. Kritik saya ke psikolog, Bapak Ibu guru, asesmen di Indonesia itu terlalu cepat kebanyakan. Nonton anak setengah jam, enak surat, autis. Hebat banget tau. Ada yang ngalamin gitu nggak? Kebanyakan gitu nggak? Anda menerima gitu? Nah ini problem teman-teman psikolog. Loh kalau nonton prosedurnya itu dia harus tanya dulu ke caregivers, kalau orang tua yang akrab ya orang tuanya. Tanya ke guru, data itu dikumpulkan dulu bertahap-tahap. Datang, anaknya melayu. Ya ini autis anaknya. Enak banget ya. Terus, nah guru lebih fokus ke sini sama orang tua. Ngelihat apa yang dia mampu, punya hambatan apa, potensi apa, itu yang nanti dibuatkan programnya. Ini hukumnya wajib guru menyertakan orang tua. Karena yang memutusin haknya adalah orang tua. Guru itu hanya memberitahu, Pak, berdasarkan pengamatan saya, anaknya gini, maka kami membuatkan gini. Gimana? Pak, aku nggak setuju, Pak, yang nomor 3 itu programnya kok gitu, aku maunya gini loh, Pak. Oh, ya benar, Pak, mungkin gitu aja. Ada lagi, Pak, Bu. Yang ini saya nggak setuju, anak saya itu pengennya, anak saya itu bisa membaca Quran gitu loh. Oh iya, Pak, itu nanti setelah ini. Loh, kan orang tua kadang-kadang harus bersuara kan? Nah, guru mendengar. Iya dong. Guru, psikolog, terapis harus mendengar, nggak boleh. Orang tua harus apa sih? Ini aja lah, nggak boleh. Itu hak. Saya terus mengadvokasi orang tua. Karena seringkali orang tua menurut saya sejauh ini, saya bahasanya agak kasar ya, mungkin terlalu emosional. Seringkali orang tua dibiarkan berjuang sendiri. Tunjukkan ke saya siapa yang bantuin orang tua. Siapa? Lembaga mana? Ada. Buat program, pikirkan yang vokasional atau akademik atau dua-duanya. Nah, biasanya kalau rundingan nanti akan mengerti. Psikolog bekerja sesuai aspek psikologinya. Oh, putrane kalau belajar begini dia nggak nyaman. Dia itu psikologinya kalau ada suara keras, dia nggak bisa. Tapi ada guru yang terapis nangani anak. Tangan dilipat, lihat. Anaknya. Ini. Karena orang tua nggak ngerti. Tidak dilibatkan, begitu kok Pak, itu begitu Pak. Bapak Ibu suka pergi ke sekolahan atau ke tempat terapi yang ngajarnya teriak-teriak? Maksudnya tangan dilipat, hei diam. Saya tidak mengatakan itu salah. Sekali lagi lihat kondisi iya kan? Kalau zaman dulu awal datang IBI pertama yang saya ceritain itu terus dibuat itu kayak wartel. Anak-anak sekarang nggak ngerti wartel. Kamarnya itu. Padahal anak itu wartel terus dikasih temboknya itu dikasih kayak karpet. Wartel itu kan cuma 1 meter kali itu. Wah, anaknya tuh karena dia sensitif nyentuh nggak. Tapi gurunya tangan lipat. Padahal anaknya udah takut gini nyenggol rasanya piye. Tahu nggak maksud saya? Zaman dulu. Wartel yang muda-muda nggak ngerti. Nah, nanti di sini baru diakomodasi, kurikulumnya disesuaikan, baik di rumah maupun dengan orang. Kurikulum ini bisa sifatnya akademik, bisa non akademik. Maka orang tua harus tahu program ini Bapak Ibu. Ini pokok ini. Dan guru sekolah harus punya concern form untuk orang tua. Ya. Sejauh ini saya sering melihat orang tua jarang dilibatkan. Bahkan kalau ngajar cukup nonton CCTV atau ditonton orang tua itu nggak boleh. Gimana Bu? Benar? Kalau saya enggak, saya kalau ngajar Pak Widodo boleh masuk ke dalam. Bahkan kalau sudah di dalam, gantian Pak, coba Pak Widodo. Wah enggak iso Pak sama aku, anaknya melayu terus kok. Gitu. Saya harus baru ngomong, berarti di rumah ini tidak ditangani. Tahu maksud saya? Jarang. Saya nggak tahu takut apa ya. Nggak nyaman.
Ya sebenarnya juga nggak apa-apa ya. Kalau diliatin hanya untuk sesekali sih nggak apa-apa. Kalau sepanjang waktu orang tuanya ikut terus, gantian aja Bu, Pak. Ya iya dong. Terus lalu saya mengadvokasi orang tua, Bu, tangannya jangan gitu. Misalnya gini nih, kan kertas tuh. Kalau anaknya suka buang nih, contoh. Anaknya suka buang. Ini warna apa? Dibuang kan? Gurunya tuh jangan dibuang. Ini warna apa? Gambar apa? Jangan dibuang. Loh, kalau anaknya gitu ya jangan ditaruh. Gini aja. Tahu maksudnya? Nah, orang tuanya biasanya kasih, Bu, dia nggak bisa. Dia dibuang terus Pak Joko. Kalau dibuang terus jangan ditaruh, ditunjukin aja. Sehingga nggak ada kesempatan buang. Anak autis kalau sudah begitu dia maunya, oh dikit gini kadang-kadang dibuang, lihat. Tahu nggak saya? Karena kebiasaannya dibuang orang tuanya, ambil. Ayo ngomong aja, ambil. Tapi guru kadang-kadang nggak paham. Dia susah Pak, bukan susah, dia menjadi mekanistik. Nah itu harus diinformasikan, di sini dimodifikasi. Nah detail gini-gini, pengalaman saya jarang menemukan selama saya bekerja ketemu orang-orang. Tapi saya pernah punya guru PAUD, itu nggak pinter, tapi ketika dia tanya saya kasih solusi, dia lebih baik dari apa yang saya pikir. Wih guru, wah, tahu maksud saya Bu? Ada guru nggak pinter, tapi kalau Pak anaknya suka masuk kolong dia apa Pak? Ini gini loh Mbak, ini Mbak. Dia menerjemahkannya itu, wah, apik banget ya, kalah ya aku. Tapi anak guru pinter, nangani anak raiso. Saya lulusan ini Pak, bangga banget. Ya pegang anaknya melayu-melayu jeduk. Terus dia bilang, Pak anaknya lari-lari terus. Gayamu. Terus lanjut. 5 menit ya, 2 menit lagi ya. Halo Mbak, terus? Ya, nah Bapak Ibu kalau nanti mau sekolah, di luar sekolah pun nanti ada di bawahnya, pada bagian ini menjadi perhatian. Karena Bapak Ibu kalau anak mau pergi ke sekolah, meskipun di sekolah inklusif ada kebijakan, semua sekolah harus menerima anak pintar khusus. Tapi pada anak autis memang tidak mudah. Karena pada bagian ini kemampuan akademik, apakah dia punya keterampilan dasar, kemandiriannya bagaimana, gimana dia berkomunikasi dan seterusnya berinteraksi, punya motivasi, jadi semua itu jadi tantangan tersendiri. Ya kan? Tapi bisa, lanjut Mas. Tapi bisa kalau sekolahnya itu bagaimana memodifikasi, lanjut Mas, slide selanjutnya. Terus lagi. Nah, di sini ini kalau sekolahnya mengetahui tentang anak kita. Misalnya nggak mungkin lagi guru SD di suatu hari di sebuah puncak pegunungan udaranya dingin. Anak kita ngopo dengerin itu apa itu? Maka harus didukung dengan visual. Oh harus ada benda konkret kalau anaknya senangnya belajarnya harus megang. Kan ada anak yang belajarnya harus megang. Tapi orang tua yang nggak ngerti, ada anak yang berinteraksinya dengan dorong-dorong. Kalau orang yang menggunakan EBE, dorong-dorong itu dianggap perilaku negatif. Jangan dorong-dorong, nggak boleh. Tapi kalau dalam pendekatan yang lain, dorong-dorong itu cara dia berinteraksi dengan orang lain, tapi dia belum mengerti caranya, makanya dia dorong. Nek guru yang nggak ngerti, anaknya nakal Bu, suka dorong-dorong. Dia pengen main, cuma nggak ngerti caranya. Nah itu tinggal perspektifnya dibangun seperti apa. Saya tipe yang kedua, saya selalu memaknai mungkin dia maunya gini. Oh kayaknya dia gini. Jadi saya lebih suka tidak ada perilaku yang salah benar. Tapi apa sih alasannya itu? Ya kan? Nah membangun perspektif itu enggak. Terutama orang Indonesia, terutama di Jawa, terutama Jawa Tengah, terutama Solo mungkin. Orang tua zaman dulu kan, jangan ngomong, diem. Udah beresin. Nah itu kan, itu EBE banget itu. Boleh. Jadi ini problem kalau nanti di sekolah, terutama terus menginjak pada program kemandirian. Terutama kalau di kemandiriannya belum cukup, orang tua terlalu was-was. Kebetulan tadi seksi konsultasi ada satu keluarga yang sedang pengen sekolah di PAUD, tapi ada kecemasan karena setelah saya tahu anaknya pada bagian ini tidak siap. Saya tidak mengatakan, biasanya mohon maaf,
rekomendasi psikolog itu tidak bisa sekolah, mau. Kalau saya enggak, karena sekolah itu haknya anak, dia boleh sekolah dimanapun. Benar enggak? Yang dibutuhkan tantangannya adalah bagaimana sekolah mengadaptasi itu. Makanya saya tidak setuju kalau ada rekomendasi anak ini tidak bisa sekolah di sekolah umum tapi di SLB. Haknya orang tua mau di SLB mau di sekolah umum. Kewajibannya sekolahan itu menyiapkan lingkungannya supaya anak itu bisa belajar sesuai dengan kemampuannya. Pak anak, tadi misalnya kasusnya anaknya jalan-jalan terus Pak Joko, ya belajarnya sambil jalan dong untuk anak itu. Tahu maksud saya? Bisa nggak kalau dipaut? Ya mungkin aja. Nah tantangannya bagaimana guru mendesain, membuat pembelajaran yang bisa mengakomodasi semua anak. Saya tidak mengatakan anak itu saja loh ya. Semuanya. Sangat tidak fair kalau saya hanya belain dirimu mengabaikan 20 anak. Tapi juga tidak fair membelain 20 anak. Susah, gak usah. Saya terus memperjuangkan anak-anak punya hak sekolah dimanapun. Apapun rasanya sekolah, negara kita itu melindungi itu. Jadi saya kasih tahu, kalau sekolah menolak anak kita harus tahu sebagai orang tua. Why? Hak saya. Menghalangi orang menuntut ilmu itu dolim, Bu. Sekolahnya nggak siap Pak Joko. Ya berarti tugas kita membantu menyiapkan secara bertahap. Supaya apa? Baik akademik maupun yang dasar belum akademik. Anak-anak kita itu program mandirinya makin ada. Oh duduk bersama. Oh nanti kalau baca pemahaman belum tahu nanti ada teman yang bacain. Oh dibantuin gambar. Nah ini tantangannya adalah di guru, di sekolah itu tentu harus didukung oleh orang tua yang bijaksana. Tidak mudah ini. Tidak banyak sekolah-sekolah, sudah banyak tetapi masih ada keterbatasan. Yakinlah di masa mendatang tracknya sudah benar, tinggal kita secara perlahan mendukung supaya anak-anak bisa bersekolah dimanapun tanpa ada diskriminasi. Sepakat? Saya kira gitu aja. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Joko. Kita batasi juga ya pertanyaannya, mungkin 2-3 pertanyaan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Joko. Perkenalkan, saya Pelangi Bunda Siraj, 18,5 tahun, autis nonverbal dari Cikarang City. Cikarang. Jadi anak saya itu didiagnosa autis di usia 1,5 tahun dan sejak itu terapi. Awalnya dari preschool sampai kelas 2 SD itu di sekolah umum. Masih oke. Kelas 1 SD udah mulai banyak masalah. Kelas 2 SD mentok, jadi tak pindahin ke SLB khusus autis. Sampai usia 17 tahun pindah sekolah karena sepertinya anak saya nggak nyaman. Saya observasi dia tuh nggak bisa yang kayak tadi Pak Joko bilang. Mungkin udah mulai remaja, jadi saya pindahin ke SLB yang lebih beragam. Dan ternyata nyaman. Nah, cuman masalahnya sejak usia 17 tahun anak saya mulai ada masalah perilaku yang tadinya tertib, ikut aturan luar biasa, komunikasinya pun walau nonverbal pakai tulis atau ketik atau pakai gambar di Google, sekarang jadi mundur. Terakhir itu gigit saya, pukul, dan ayahnya saja kalau dia gak nyaman. Tadinya bisa diajak kemana-mana, jadi enggak. Terus di usia 17 tahun dalam 1 tahun terakhir ini sempat kejang juga dan dia didiagnosa epilepsi juga. Jadi mumpung ada Bapak di sini, saya mohon saran dan arahannya Pak. Terima kasih Pak Joko. Jadi enggak mau rugi Mak ini ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Novia. Saya mempunyai anak 6 tahun 8 bulan dengan diagnosa autisme Asperger. Nah, kebetulan untuk masalah sekolah kita memang sangat-sangat sulit ya untuk mencari sekolah inklusi di daerah Jakarta. Saya mencari sekolah TK pun itu rata-rata ditolak. Dan harus oke diterima tapi harus pakai shadow teacher.
Nambah bayar. Nah, sedangkan saya nyari shadow teacher itu susah ya. Sampai saya ke UNJ nyari pendidikan luar biasa. Untuk yang anak yang fresh graduate itu pun susah juga karena banyak yang antri. Nah, untuk anak-anak autis tersebut sampai berapa lama harus pakai shadow teacher? Sudah banyak anak-anak yang inklusi gitu. Anak kebutuhan khusus. Ya, kebutuhan khusus, dan itu kalau semuanya hadir bisa kurang lebih kita 5 sampai 10 Di orang. gereja? Ya, betul. Nah, saat ini kami belum ada ruangan khusus, Pak. Untuk anak-anak kebutuhan khusus ini. Nah, supaya seperti yang tadi Bapak bilang tidak membedakan, kami menerima semua anak berkebutuhan khusus untuk datang ibadah. Setiap punya hak untuk beribadah ya Pak. Nah, cuma case-nya adalah bagaimana cara menjelaskan kepada anak yang bukan inklusi apabila yang bukan anak kebutuhan khusus. Ya, bukan anak kebutuhan khusus, ketika anak kebutuhan khusus tantrum, nangis, teriak-teriak, mukul-mukul badan, bagaimana cara membicarakan kepada anak-anak yang bukan kebutuhan khusus itu, lalu bagaimana cara menangani anak-anak yang tantrum ini ya Pak ya, karena kami emang bagaimana ya, tidak ada basic, tapi kami mau menerima anak tersebut, itu sih Pak. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, saya tidak akan menjawab secara teknis detail ya, tapi saya akan memberikan gambaran makronya. Anak autis atau anak disabilitas lainnya itu ada 3 hal. 1, produktivitas. 2, kemandirian. 3, mengisi waktu luang. Kondisi itu. Ada anak yang tertangani kemudian produktivitas itu bisa sampai kerja, sekolah, layaknya anak-anak pada umumnya, mungkin di bawahnya sedikit dengan sedikit pendampingan. Tapi ada anak yang hanya butuh kemandiriannya saja yang harus dipertahankan. Tapi ada jenis anak kondisinya yang hanya mengisi waktu luang. Nah, saya tidak tahu persis tadi yang kasus pertama, tapi jika itu dianggap sesuatu hal yang tidak menguntungkan, ada satu terminologi yang penting, anak-anak autis ini aktivitinya tertata, Bu. Jadi jangan mempercayai 100% kemudian dia diberikan kesempatan terlalu bebas beradaptasi dengan lingkungan tanpa ada guideline yang baik. Nanti akan amburadul hal yang sudah tertata. Jadi saran saya mestinya itu tetap tertata. Tapi dia dalam komunitas yang akan memberi referensi dia untuk beraktivitas. Usianya sudah 18 tahun. Belum terlambat. Nanti dipilih apa yang menurut Bapak Ibu, jenis vokasional apa yang bisa diperkuat. Itu pokok. Tapi kemandirian, saran saya jika masih terlalu leluasa untuk dia bergerak, maka Bapak Ibu, hampir rata-rata anak autis itu hidupnya dibuat secara rutin. Sebenarnya tidak hanya anak autis, Bapak Ibu juga sama. Bangun pagi, mandi, pakai rok ini, kaosnya hijau. Kalau pas kaosnya hijau nggak ada, kaosnya kemana? Oh, kaosnya nggak ada sih. Dikasih tahu, kaosnya dicuci, Ma. Oh ya sudah, ganti yang lain aja lah. Sih enggak. Maka rutinitas itu menjadi pilihan yang terbaik. Sayangnya komunitas orang tua atau yang membantu anak-anak dengan seperti ini masih terbatas. Nah, saya itu pengen banget ada komunitas orang tua autis yang terus-terusan terus bergerak itu loh, sebulan 2 kali kayak ngapain supaya itu mengurangi termasuk pembiayaan itu, Bu. Sekolah swasta itu bagus. Gimana nggak bagus satu anak didampingi satu anak? Itu sekolah swasta itu tidak bisa direplikasi di sekolah negeri. Orang tua tahun 2000 aja, Bu, ngeluh ke saya, diminta shadow teacher zaman itu. 1 anak, 1 shadow teacher bayarnya 3 juta. Sekolah SD aja habisnya 3 kali 12 bulan, 36 kali 6 tahun. 300 juta hanya shadow teacher. Idealnya negara kita sekarang udah punya aturan itu. Ini SD, PAUD, SD, SMP, kabupaten kota. Itu harus ada namanya unit layanan disabilitas di kota itu. Lalu anak-anak ini waktu daftar, gurunya ngerti kok ada diduga dia agak bertumbuh kembangnya beda, telepon ke sini. ULD, mohon bantuannya, ini sekolahku ada ini, bisa enggak?
Udah didata, nanti dites psikologi, diberikan dukungan terapi gratis. Gratis. Kalau anak daftar ke sini nggak diterima karena udah penuh, Bu, putranya ke sono aja gitu. Gurunya terus di training, Bu. Kalau nanti kebutuhannya setiap anak digituin, sing bayari sih duit teacher karo negara duitnya sopo. Kalau satu kelas ada 3 anak, berarti kan ada 3 guru toh. 4 guru. Yang 3 ini bayari sopo. Kebayang? Maka memberdayakan guru mendesain itu lebih utama. Memang beberapa jenis kondisi anak autis yang cukup complicated itu kadang tidak terlalu efektif. Tapi pengalaman ibu memindahkan ke SLB, lihat ibu setelah tahu, maka itu cukup membantu dia. Meskipun di ujungnya ibu akan kewalahan lagi. Karena di SLB ada batasan usia juga. Nah, itu jadi pemikiran, Bu. Oleh karena itu, saya terus terang sampai saat ini memang masih bingung kalau orang tua pada titik tertentu anaknya dengan kondisi yang cukup ekstrim itu tidak cukup untuk bisa membantu anak. Terutama kalau ekonomi menengah ke bawah. Enggak usah ekonomi menengah ke atas, saya juga kadang masih kewalahan, Bu. Pembiayaan, mohon maaf, di Jakarta sudah terlalu tinggi. Di kota-kota kecil masih, mohon maaf lah, masih murah, Bu. 100, 150 ribu, 80 ribu masih. Di Jakarta nggak bisa, Bu. Solusinya di Jakarta ada BPJS, Bu. Tapi di rumah sakit. Kadang 30 menit, 40 menit. 10 menit nangis, 10 menit terapisnya nyiapin, 10 menit ngajar, anaknya ngantuk. Nggak jadi. Terus laporan beberapa orang tua, kalau BPJS kadang-kadang layanannya tidak terlalu fleksibel. Ya, mohon nanti dicek. Ini saya sudah mewawancarai orang tua yang ada di... Jadi sebenarnya ada solusi, cuma di masa mendatang terus diadvokasi supaya anak-anak ini tetap punya hak yang sama, mendapatkan, mungkin butuh waktu panjang dugaan saya. Mungkin hari ini tidak tercapai, tahun depan enggak, mungkin ya 30 tahun mendatang anak-anak, mungkin loh, Bu. Ya ibu bisa, ini perkiraan saya, ibu bapak boleh memperkirakan sendiri. Mungkin nanti Pak Widodo udah pengalaman dari tahun dulu, 2000-an, 2004, sampai sekarang apakah ada informasi anak-anak. Nah itu jadi tantangan tersendiri. Gitu, Bu. Saran saya fokusnya di vokasional, itu dikuatkan, kemandirian, terus dia di masa mendatang dia bisa mandiri untuk hidupnya. Jangan mengikuti, tadi ada SD, 2, 3 harus mentok. Kenapa berpikirnya mentok? Ya pasti anak kita mentok, karena anak kita dimintain ngikutin orang lain. Gak usah anak kita, Bu. Ibu kalau diminta ngikutin, ibu juga nggak bisa. Atau kebalikannya, ibu diminta ngikutin, ibu bisa nggak? Kan you sama aku beda. Tapi ngapain aku diminta ngikutin sama kamu? Pasti nggak bisa toh, Bu. Ya jatuh-jatuhnya saya agak keras. Ya ujung-ujungnya dipanggil orang tuanya, Bu, putranya nggak bisa ngikutin. Ujung-ujungnya ya suruh keluar, suruh pindah. Orang tua biasanya terus. Nah, kalau putranya Ibu di masa mendatang, mungkin masih usia dini, cari sekolah susah banget ya, Bu ya. Pasti itu, saya memahami itu. Yang sudah PAUD, biasanya masa transisi mau ke SD, ketir-ketir terus, Bu. Biasanya nggak ngaku. Kalau kasus di Jakarta, daftarnya online selamat. Tapi setelah berjalan 2 minggu gurunya, loh, satu kelas banyak banget yang bisa khususnya. Lapor ke dinas, ini gimana ini? Orang tanya nggak ngaku. Padahal sebenarnya ngaku nggak apa-apa. Ngaku itu untuk apa? Supaya sekolahan, guru tahu apa yang harus dipersiapkan. Kalau sekolahnya menolak, saran saya Anda mengadu ke dinas. Biar dinas yang menyelesaikan. Jangan mengadu ke... Jangan. Ya pokoknya baik-baik lah, ngomong gimana solusi. Jangan lapor ke pengadilan. Kasihan guru sebenarnya juga butuh membantu tapi nggak berdaya. Baik-baik aja. Tapi memang kondisi anak tertentu agak kesulitan ya, Bu. Ke SLB mungkin saran saya Ibu harus tahu dulu. Saya tidak mengatakan SLB itu tidak bagus. Karena orang kadang-kadang nyaman di mana. Tadi Ibu sudah mengatakan nyaman ya, Bu. Anak good.
Yang penting itu, karena sebagian orang tua memandang SLB itu kayaknya, padahal enggak. Referensi aja itu Bu, pengalaman Ibu dari Cikarang. Tapi kalau enggak, berarti Anda harus ke tempat terapi terus. Mau sampai kapan? Apakah nanti Anda menemukan akademik dan vocational? Tadi ada yang di waktu konsultasi, kalau gimana Pak? Kalau homeschooling? Ya, boleh. Tapi apakah Anda menemukan juga vocational dan sebagainya? Itu silakan dicek sesuai kebutuhan anakmu enggak. Itu pokok. Saya khawatirnya cocok di ibu, tapi tidak cocok untuk anak. Ada nggak yang terapi terus? Ada. Jika itu dibutuhkan. Nah, ada juga yang tuh sampai ditangani oleh keluarga. Ada. Ada yang terakhir, ada yang model gini. Kalau sampai sekarang ini, telepon saya, Pak Joko, ya Pak, dia bisa bantu. Ada nggak untuk asrama anak autis? Di asrama ini. Banyuwangi ada, di ini ada, banyak yang menyelenggarakan. Tapi apakah itu yang ibu bapak inginkan? Ya itu beda-beda kan Bu, ya kita nggak bisa nyalain. Terus, saya terus terang tidak bisa bantu itu Bu. Tapi kalau saat ini, temukan dulu aja sekolah yang penting gurunya welcome. Pertama itu, mau diajak rundingan. Bu, anak saya kalau begini, mungkin nggak diginiin. Itu fleksibel, kurikulum di kita ini nggak usah khawatir. Tidak harus belajar sama. Aslinya begitu. Jadi nggak usah khawatir. Nanti ada pendamping, ijazahnya nilainya sama tapi ada keterangannya. Oh gitu-gitu, beda gitu loh, nggak apa-apa. Cuma seringkali kalau sekolahnya nggak bisa adaptable, mungkin kebutuhannya tidak terpenuhi Bu. Cuma, oh anakku sekolah kan. Paling 6 tahun SD, habis itu bingung lagi. Cari sekolah inklusif susah ya. Jakarta ya mesti tanya ke dinas di mana aja. Saya nggak tahu persis perkembangan di Jakarta. Ya, kalau sekolah swasta berat ya Bu ya. Berat sekolah swasta ya. Iya. Tapi konsep ya ini 2 menit ya. Konsep sekolah inklusif itu sebenarnya tidak semata-mata pada akademis. Inklusifnya itu misalnya ada guru kelas, ini anak didampingin ibu. Ibu amatin, apakah sejatinya anak itu, kadang-kadang sekolah swasta ada gini loh. Ibu namanya siapa? Ibu Tiwi misalnya jadi student teacher. Guru kelasnya bisa gini loh. Mbak Tiwi, kalau anakmu gitu. Loh, anakmu anakku gimana sih? Inklusifnya anaknya bersama. Jadi kalau apa-apa, Tiwi anaknya. Saya tuh khawatirnya kayaknya bareng-bareng tapi sebenarnya ya dicek aja. Tidak semuanya. Kan sayang Bu. Kalau daripada seperti itu ya belajar sendiri aja. Ibu pengen anaknya hanya tertera di dalam sekolah itu nama anak sekolah di SD, SMP favorit. Oh. Kan bukan itu kan. Orang tuh sebenarnya mohon maaf kasarnya ijazah, apa-apa enggak butuh. Yang penting anakku terlayani dengan baik, dihargai. Nah, tadi pertanyaan terakhir dari Bu Mbak Wiwi tadi, kan pengen gereja. Emang di gereja, di masjid saya ndampingin anakku di masjid, anak autis. Kan khotib kan ceramah. Lama. Nah. Lama. Di gereja sama saya enggak gereja Bu. Pidato. Berdoa nangis, tidak nangis. Siapa yang nakalin? Siapa enggak ngerti? Kalau nyanyi, pas apal keras, terus badannya ini apa? Nah ini artinya kan dibutuhkan. Sebenarnya menurut saya tuh, saya nggak tahu ya, apakah itu terus dianggap mengganggu. Ya karena persepsinya kita berpikirnya itu mengganggu, ya kan. Nah oleh karena itu berarti butuh penyadaran ya, butuh edukasi kan. Perlu diedukasi. Bahwa itu sebenarnya nggak apa-apa. Kalau orang Muslim sholat, misalnya ada anak harus jalan-jalan, memang harus Gusti Allah nggak menerima. Ya kan, ya itu bukan urusan kita itu loh maksudnya. Tahu nggak maksudnya? Ketika di gereja kan sama.
anu aja Pak, mau tak kasih ruangan tersendiri, ya itu artinya sebenarnya tidak inklusif kan. Tahu maksud saya? Ya mungkin waktu itu dia mungkin ibadahnya paling belakang, ya kan? Kalau nanti mengganggu, ayo saya keluar dulu, jangan ya, diam ya, yuk lagi. Tahu maksud saya? Ya kalau seperti anak bes itu ya jangan di depan. Depanmu kejadian yang sering itu dolanan kursi jeblek. Nanti banyak cerita yang saya. Nah, saran saya kalau sekolah minggunya pengen, berarti guru-gurunya bertahap diberikan pembekalan supaya tidak salah arah. Saya juga nggak mau gereja atau masjid ada TPA khusus anak, bukan khusus. Ini sekolah minggu di sini, anak yang itu kayak ruangan sendiri. Anak yang lain kalau lewat, ini ruangannya, orang tua anak yang lain lewat. Ingat nggak waktu zaman kita waktu SMP, yang usia saya, kalau dibawa ke BK itu adalah orang-orang yang nganyal nih. Itu kalau lewat nih BK itu, didong-dong, aku. Karena itu tempat yang dianggapnya. Sama, banyak awal-awal, sebagian sekolah inklusif, ngakunya inklusif, tapi anak itu ternyata dipisahin di ruang tersendiri, bayarnya juga mahal, sekolahnya bagus, tapi anak kita ditaruh di pojokan itu dikai ruangan dewe. Bu jangan ngaku Bu, diem aja. Itu kalau lewat situ anak-anak, dan celakanya si teacher guru. Anak-anak ini ada Bu Tiwi, nanti yang membantu dampingin si Yanti, itu Bu Tiwi. Anak-anak kalau pada ini tak panggil sama Bu Tiwi. Celakanya Bu Tiwinya sebagai sekretariat, tenang Pak Joko, nanti saya urusinya. Loh kok malah gitu? Itu ada caranya. Caranya begini ya, ini untuk guru-guru ya. Anak-anak, ini ada Ibu Tiwi. Bu Tiwi ini temannya Pak Joko. Nanti Bu Tiwi dan Pak Joko akan mengajar anak-anak. Kalau anak-anak punya masalah, boleh bertanya ke Pak Joko atau ke Bu Tiwi. Akadnya, the all student. Bahwa nanti Bu Tiwi akan dominan pada satu anak, boleh nggak? Nggak masalah. Tapi kalau Bu Tiwinya nanti dominan pada si Wati, yang kebutuhan khusus, anak yang lain itu masih, Bu Tiwi aku bantuin. Sebentar ya nak, sebentar. Oh ini gini, coba tanya teman ya. Jadi itu disitulah inklusifnya. Inklusif itu kan apa ya? Bagaimana saling menghargai agar semua orang bisa berpartisipasi tanpa ada. Kan gitu kan? Ya kalau misalnya belajar, yang ya itu tadi, diurusin sendiri, gurunya ngajar di kelas gini, dirimu belajar sendiri di situ. Mendingan belajar sendiri aja di rumah, malah efektif. Nah, nanti lain waktu bicara tentang inklusif dalam konteks pendidikan itu sebaiknya kayak apa ya. Karena ini masih salah kaprah praktek-praktek yang ada di, kenapa saya bicaranya mohon maaf, negeri, karena mereka gratis dan banyak orang yang bisa mengakses. Kalau swasta bisa diakses tapi mungkin terbatas pada kondisi bagus nggak? Bagus. Tapi mungkin harus ada replikasi yang berbeda. Saya kira gitu. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Baik, terima kasih Pak Joko. Materi yang diberikan Bapak Joko sangat menarik ya. Tapi mohon maaf sekali waktu kita yang milik terbatas. Jadi sebelum sesi ini saya tutup, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Joko yang sudah memberikan materi yang benar-benar bermanfaat untuk kita semua untuk mengenali anak dengan autisme. Lalu juga saya mungkin ada orang tua biar ngomong 1-2 menit. Boleh. Closing statement dari orang tua ya. Kita pikir sebenarnya anak itu butuh orang tua, tapi sebenarnya kalau saya yang banyak belajar daripada anak saya yang autis. Bukan, saya banyak belajar untuk merendahkan hati saya, menerima dia apa adanya, dan jangan bandingkan dia dengan orang lain karena dia punya talenta yang khusus, punya cara yang khusus untuk berbincang sama kita. Jadi kalau kita paksa anak saya mesti ngomong kayak gini gitu, lain nggak bisa seperti itu. Jadi itu sih yang saya bisa sampaikan. Saya tiap hari megang anak saya, belajar, kan anak saya betulan dia gluten free, casein free. Jadi makanannya nggak boleh kena tepung terigu dan nggak kena bumbu atau yang lainnya seperti itu. Tapi saya sering kasih reward kalau dia lakukan yang baik. Dia paling suka makan es krim gitu.
Jadi dia badannya sangat bagus, dia juara 2 kemarin waktu perlombaan Asian Games ya. Kapan tuh ya? Apa sih? Iya. Ya, sempat di Kuningan gitu kan. Dia sebenarnya juara 1 tapi gara-gara saya muncul, dia berhenti. Lucu, tapi bagi saya kan bukan soal juaranya, maksudnya ya it's okay. Bagi saya dia juara 1 anyway udah, meskipun dia juara 2 gitu loh. Seperti itu. Anak saya PDD nose sebenarnya. PDD nose, jadi ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder. Seperti itu, dan ya jadi dia dekat sekali sama saya, karena badannya sangat kuat. Kalau ibunya ditarik jatuh, jadi mesti saya yang megang. Jadi saya sangat dekat sama anak saya, seperti itu. Namanya Joel, umur 22 tahun sekarang. Jadi sukanya berenang, suka main drum, makannya juga kuat. Cuman saya mesti batasin, kalau nggak apa juga dimakan gitu sama dia. Jadi seperti itu, pinter anaknya, kalau malam-malam bisa buka dapur sendiri, nyari sendiri, paling suka makan sambal. Tapi juga harus hati-hati, terutama kita nggak bisa kasih makanan yang menghasilkan gas ya. Karena setahu saya waktu saya baca Children with a Hunger Brain dari Dr. Jacqueline itu, jadi anak autis itu anak-anak yang masalah dengan pencernaannya. Jadi Bapak Ibu saya mohon untuk bisa ngasih probiotik untuk anak-anak sebelum mereka tidur, atau mereka bangun tidur sebelum ini, itu bantu sekali. Kedua juga kalau makan kasih bantuan enzim, karena mereka banyak susah untuk cernanya. Terus juga banyak kasih makanan yang pastikan dia nggak ada sendawa ya. Anak-anak autis sulit untuk BAB ya. Jadi kita mesti tahu gitu loh. Saya kadang-kadang suka sedih kalau ngeliat orang tua kasih anak permen, ciki, yang penting diem gitu loh. Diem kamu gitu kan. Jangan ribut. Ya ke sekolah minggu juga dikasih, itu nggak bisa begitu. Permen itu sekolah minggu ada makan gitu. Iya, enggak, kadang orang tua kan kalau biar itu kan, jadi udah diem kamu kan, kasih permen, kasih apa gitu. Padahal itu nggak bisa begitu. Anak autis itu musuh nomor 1 tuh anak tuh gula putih ya. Jadi jangan dikasih gula putih, bahaya. Anda sendiri yang meracuni anak Anda. Jadi jangan seperti itu. Jadi itu sih Pak, jadi sangat dekat anak sama saya gitu, paling suka jalan-jalan, naik mobil, naik pesawat nggak mau turun Pak, naik pesawat. Pergi ke Bali, senangnya minta ampun, main di air tuh kayak kijang lompat-lompat gitu, seperti itu. Tapi udah jauh lebih baik tadi seperti yang Pak Joko bilang, waktu kalau ke mall tuh ada orang punya minuman, diambilnya di minuman dia. Jadi saya mesti gantiin jadinya. Ya jadi kita yang mesti minta maaf, kita yang mengerti. Dulu saya sangat malu. Apalagi kalau pergi ke resepsionis, jadi seperti kayak kuda liar gitu kan. Tapi sekarang saya bangga malah Pak. Saya bangga, dulu saya malu. Kalau mau pergi mana saya malu. Mempermalukan, tapi saya enggak. Bangga sekarang. Bangga. Jadi saya melihat, ya saya ini seperti itu gitu ya. Maksudnya dengan cara-cara yang saya nggak ngerti kan. Maksudnya in a way ada beberapa model, jadi saya juga adalah gitu loh. Jadi saya nggak nyalakan siapa-siapa, apakah dari istri apa dari saya yang ada genetik yang mengatakan demikian, saya nggak tahu gitu ya. Tapi saya nggak mau mencari salah. Lebih penting bagaimana mencari solusi dan pendidikan yang paling bagus seperti itu. Kalau lahir bisa memilih, saya mungkin lahir memilih jadi anaknya Obama, Bu. Jadi mereka punya, dan itu harus diatasi, dihadapi. Kedua, pikirkan kebutuhannya anak. Meskipun seringkali kita tidak bisa menemukan cara atau tempat di mana bisa membantu memenuhi kebutuhan anak. Jangan mikirkan anak seperti orang lain, itu sakit hati Bu. Gak usah anak autis, anak kita yang lain itu sama. Jadi itu sebenarnya itu berlaku untuk semuanya. Nyari sekolahan, ketiganya itu sekolahan memang tidak mudah. Tapi yakinlah di masa mendatang kita berharap banyak sekolahan yang terus welcome. Dan datanglah, kemudian pastikan bisa berkolaborasi dengan guru, karena guru butuh pertolongan Bapak Ibu untuk bisa welcome. Jangan kalau nggak seperti itu nanti kasihan anak kita. Guru sekolah umum bukan kadang-kadang, mereka lahir bukan dari rahim PLB kayak saya. Kalau saya orang PLB, orang guru-guru SLB itu diajarinya tidak pernah sakit hati Bu. Saya kalau ngajarin mereka,
Guru-guru itu Bu bangun pagi, mandi, dandan, di kelas. Assalamualaikum, selamat pagi. Nggak ada yang jawab Bu. Pagi, Pak. Kalau di SD selamat pagi dan kalau pada nggak jawab. Bu Selvi nggak pernah sakit hati Bu. Jadi saya pesennya jangan sakit hati sama anak. Kalau guru Selvi bener Bu. Guru SMA gampang Bu. Diam. Gitu kan. Jadi di situ Bu. Terus fokuskan kalau akademiknya nggak terlalu bisa difokus, andalkan, maka Bapak Ibu lebih pada apa yang bisa dikembangkan. Terus bekerja sama, jangan pernah menyerah. Terima kasih, yakinlah Bapak Ibu, saya tidak punya niat lain kecuali supaya kita menjadi lebih baik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Joko dan terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu yang telah hadir. Untuk sesi sore ini saya tutup. Saya Larsati Nawardi sebagai moderator hari ini pamit undur diri. Terima kasih. Selamat sore semuanya.